Joshua, pagi hari ini apa kabar Anda, keluarga sehat yang tetap setia di 95,3 FM Radio Suara Sehat. Dan bersama saya Ferdinand untuk edisi hari ini di 26 Februari 2026. Kita akan membahas tentang satu topik yang sementara update, yaitu tentang keamanan pangan. Dan yang akan membahas atau menjadi narasumber kita di pagi hari ini adalah Bapak Michael Kalalo, SSI MKes, yang adalah Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Pangan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Baik, langsung kita sapa untuk narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi Pak Michael. Ya, selamat pagi Bung Ferdinand. Oke, kita ketemu lagi di sini ya Pak Michael. Kita ingin tahu juga Pak Michael, sebenarnya kalau disebut dengan keamanan pangan itu seperti apa? Jadi kalau kita lihat di sini definisi dari keamanan pangan itu adalah merupakan suatu kondisi atau upaya untuk mencegah makanan pangan itu dari cemaran ya, dari kontaminasi ya, dari kontaminasi atau cemaran secara biologis maupun kimia dan benda yang lain. Tentu di sini adalah kata kuncinya membahayakan kesehatan. Nah, serta tentu di sini tidak juga bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Itu ada juga di Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1996 nomor 18. Nah, jadi pangan juga kita harus tentu Bung Ferdinand dan masyarakat pendengar Suara Sehat harus layak konsumsi. Ya, jadi ya tidak busuk dan bermutu baik. Nah, itu yang jadi definisi keamanan pangan. Oh gitu. Jadi boleh dikata keamanan pangan itu mengarah kepada amannya mengkonsumsi satu bahan makanan atau bahan olahan makanan. Nah, mungkin Pak Michael bisa mengarahkan lagi ke kita untuk keluarga sehat juga bisa pahami bahwa kalau makanan-makanan yang dijual secara umum atau juga yang musiman seperti takjil ini, kriteria yang aman itu seperti apa sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau kita lihat, pertama saya mau sampaikan dulu ada masalah utama dalam keamanan pangan. Misalnya ada menggunakan pemanis, pengawet yang melebihi takaran, atau misalnya ada penggunaan bahan kimia yang bukan untuk makanan. Nah, itu dikasih atau ditaruh di makanan. Seperti misalnya bahan kimia yang berbahaya, misalnya boraks, formalin, rodamin B, metanil yellow. Nah, itu kan biasanya ada beberapa oknum yang menambahkan, yang nakal ya, betul, sehingga terjadi keracunan pada saat setelah dikonsumsi. Nah, jadi kalau tadi menjawab tadi Bung Ferdinand mengatakan bahwa makanan itu kira-kira seperti apa ya yang kriteria, tentu dari sisi kebersihan, hygiene-nya, untuk pengolahannya, kemudian pada saat juga mengolah makanan itu apakah si pembuat makanan itu menggunakan alat pelindung diri seperti masker, seperti handskun atau sarung tangan dan juga penutup kepala. Nah, itu kan supaya tidak terjadi kontaminasi. Jadi sebenarnya sederhana, ketika kita di dalam pembuatan makanan itu atau pangan itu, ketika kita bersih ya, kebersihannya terjamin, maka itu juga bisa dijamin mutu dari makanan tersebut. Tapi begini kan Pak Michael, kita nggak tahu ya kalau yang dijual di pasar bebas itu diproduksi oleh siapa dan caranya bagaimana. Iya, betul. Tapi barangkali dari Pak Michael sebagai yang berkompeten di bidang ini mungkin bisa kasih petunjuk bagaimana sih membedakan makanan yang berstandar dan yang tidak. Iya, baik. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi memang kalau kita lihat, apalagi untuk penjualan makanan yang secara musiman, misalnya ini di bulan puasa ya, di bulan Ramadan ini ada para penjual yang mereka membuat ya makanan itu. Nah, memang kalau kita lihat tadi saya sudah sampaikan, ada misalnya ada oknum-oknum yang nakal ya, itu yang misalnya mencampurkan bahan kimia. Misalnya kalau kita lihat sederhana saja, kalau misalnya ada cookies, kue yang kalau kita lihat misalnya cookies apa yang warna merah ya? Ya, kueku. Kueku, iya. Kalau misalnya kita pergi ke pasar, kalau orang lihat itu kueku itu misalnya
ini DP warna merah ini so merah mencolok. Oh, menyolok ya, iya. Mencolok. Nah, itu patut dicurigai ya, terduga itu ada misalnya campuran bahan kimia yang berbahaya. Kemudian yang kedua misalnya kita lihat kalau misalnya di kerupuk, ada yang kerupuk jaring itu yang dijual-jual, terus kita lihat juga sudah ada warna kuning yang mencolok. Nah, itu juga diduga karena harus ada pemeriksaan tentu ya, pemeriksaan secara lanjut untuk membuktikan misalnya di kerupuk itu ada methyl yellow, bahan kimia yang berbahaya yang bukan untuk makanan. Jadi itu yang sederhana. Tapi memang kadang-kadang masyarakat menarik warnanya, kemudian menyoloknya itu Iya. menjadi perhatian. Menjadi daya tarik kan, daya misalnya tarik. kan daya tarik itu dari kalau misalnya makanan yang menarik itu kan pasti para Orang akan konsumen membeli. ya, orang yang membeli itu kita suka mau beli. Apalagi anak-anak ya. Apalagi anak-anak ya. Jadi Betul itu harus kita waspadai ya, bagi orang tua juga harus waspadai pada anak-anaknya supaya boleh mengkonsumsi makanan ya, pangan yang tentu sehat. Sehat ya, betul. Nah, saya juga baru tahu ya kalau misalnya boraks atau yang tadi itu apakah dijual bebas itu Pak Michael? Iya, kan kalau bahan-bahan kimia itu kan tentu ada persyaratan juga untuk para penjualnya, tidak dijual bebas ya. Tetapi ini kan bahan-bahan kimia yang dipakai bukan peruntukan untuk makanan. Tapi karena ya kalau kita lihat misalnya formalin untuk mie basah atau dicampurkan di tahu, ikan ya, sebenarnya kan kalau formalin kan pengawet untuk mayat ya, dan kayu, bukan untuk makanan, dan itu berbahaya. Itu bisa menimbulkan masalah kesehatan yang besar. Iya. Nah, sekarang takjil itu saya sendiri melihat ini sebagai satu hal yang unik dan jadi ciri khas ya. Takjil itu memang ada di setiap bulan Ramadan itu. Ya, kalau menurut Pak Michael sebagai masyarakat awam ya begitu ya. Selain tadi sudah ada tips misalnya membedakan warna, mungkin juga bau dan rasanya. Tapi kira-kira kalau misalnya sudah terlanjur ini ya, kita tidak sadar sudah membeli. Ya, sebaiknya menurut Pak Michael apa yang harus dilakukan? Memang kita kan berbicara soal antisipasinya, tapi kalau misalnya masyarakat yang mengkonsumsi ya, diduga, ini kan kita harus berbicara diduga ya Bung Ferdinand, karena kalau untuk membuktikannya harus dilaksanakan pemeriksaan, pengujian di laboratorium. Tapi sebelum laboratorium itu kan kita bisa mengadakan uji secara cepat langsung. Jadi kalau misalnya ya, kalau terjadi itu kan kalau ketika kita mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, makanan yang tadi yang saya sudah jelaskan, yaitu kalau menurut saya itu langsung ke pusat layanan kesehatan. Jadi langsung berobat lah, langsung ke puskesmas untuk berobat di sana ya. Jadi setiap gejala-gejala itu disampaikan ke tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Karena dia ada kan biasa kalau misalnya ada makan lupa dan bilang tak salah makan tuh ini ya, ada keracunan, diduga keracunan. Nah, itu kan misalnya kita merasa tidak enak di perut, ada rasa mual, rasa muntah ya, itu juga segera untuk ke tempat fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan. Saya jadi penasaran ingin bertanya tanggapan dari Pak Michael sendiri untuk makan pangan yang di luar takjil ya, contohnya MBG. Nah, ini kan trending di masyarakat ini. Kalau MBG ini sampai sekarang masyarakat masih pro dan kontra dan sebagainya. Kalau menurut Pak Michael sendiri gimana ini MBG? Selain juga takjil lah, itu kan MBG kan memang kita support karena ini merupakan program dari pemerintah, dari program dari Bapak Presiden. Jadi tetap untuk pembinaan pengawasan itu sudah dilakukan ya. Jadi syarat-syarat juga di SPPG ya sekarang yang disebut ya, Satuan untuk Pemenuhan Pelayanan Gizi, yaitu atau dapur ya, dapur untuk pembuatan makanan bergizi ya, MBG ini sudah ada syarat-syarat dan ketentuan dari higien dan sanitasinya untuk produksi makanan. Jadi kalau mau melihat di dapur itu mereka sudah melaksanakan apa yang dipersyaratkan soal kebersihan, standarisasinya. Ya, standarnya sudah ada juga sertifikat
like hijin dan sanitasi yang dikeluarkan. Jadi sebenarnya untuk MBG juga itu sudah sesuai dengan standar. Ketika memang ada beberapa kasus-kasus yang terjadi, misalnya terduga keracunan, tentu kami juga di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara bersama juga dengan BPOM ya, kerjasama dengan stakeholder lain yang berkaitan, itu tentu melaksanakan pembinaan pengawasan termasuk juga pemeriksaan dan pengujian. Pak Michael, ini sekarang kita akan menyorot tentang ke makanan yang dikemas untuk, ya boleh dikata tidak untuk 1-2 hari saja. Apakah ini masuk pada sasaran atau cakupan dari keamanan pangan? Ya. Misalnya yang dijual-jual di supermarket atau? Ya, termasuk itu juga, karena kalau kita lihat makanan pangan yang misalnya dikemas, di situ ada juga syarat-syarat untuk misalnya dari sisi penyimpanannya, Bung Ferdinand. Jadi misalnya ada yang harus disimpan pada suhu 2 sampai 8 derajat. Nah, kalau tidak dia akan rusak. Kemudian ada juga yang memiliki kadaluarsa. Ya, jadi itu semua diatur dan ada pengaturan-pengaturan, apalagi misalnya di supermarket. Di supermarket itu ada yang kemasan, dan itu memang wilayah untuk rekan kita, stakeholder kita di BPOM yang akan mengeluarkan izin untuk misalnya registrasi makanan dalam, makanan luar. Nah, itu termasuk juga dari pengawasan yang dilakukan juga oleh BPOM. Yang pasti konteksnya termasuk itu juga, makanan yang dikemas, makanan yang diolah itu bagian juga dari keamanan pangan. Karena kalau kita berbicara soal pangan memang luas ya, Bung Ferdinand, dan masyarakat pendengar Suara Sehat, jadi begitu kompleks dan luas ya. Tapi kita lebih spesifik hal-hal yang sederhana yang mungkin kita bisa lihat dengan kasat mata yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian dengan produksi secara keluarga, kita membuat makanan kita di rumah kita masing-masing, tentu dengan kita menggunakan kaidah-kaidah ya, untuk pembuatannya yang benar ya, supaya kita mengonsumsi makanan yang sehat. Pak Michael, sebenarnya dari sekian banyak penjelasan yang disampaikan tadi, kita ingin tahu juga sebenarnya apa hubungan sebab akibatnya sehingga pangan ini harus diamankan ya. Tadi memang sudah disebutkan ya, tidak boleh ini, tidak boleh ini, dan seterusnya. Tapi sebenarnya runutannya kenapa sampai ini harus diamankan untuk aspek pangannya itu, mungkin ada hubungan dari segi penyakit atau bakteri dan sebagainya. Iya. Ya, kita diberi pencerahan, Pak. Jadi kita lihat memang di sini ada tentu bahaya pada pangan ya, yang pangan yang tidak sehat, dan bagaimana pencegahannya. Tentu kalau kita lihat, kalau dari sisi bahaya biologinya itu misalnya ada makanan-makanan yang tercemar oleh misalnya bakteri, kapang, kamir, parasit, virus, dan ganggang. Nah, itu bahaya secara biologi. Kemudian misalnya ada mikroba yang menyebabkan pembusukan dan penyakit, tentu kita ada pencegahannya. Kita membeli bahan pangan yang di tempat yang bersih ya, memastikan kemasan yang tidak rusak dan pangan tidak basi, memasak dan mengonsumsi tentu pangan tentu dengan yang benar. Kemudian yang kedua adalah bahaya kimia. Jadi bahaya kimia ini memang sangat berbahaya ya, dan itu akan berdampak seperti tadi yang saya sampaikan, misalnya bahan kimia yang ditambahkan misalnya formalin, boraks, rhodamin B, dan methanol yellow itu dapat mengganggu kesehatan. Jadi ini kalau secara jangka panjang kita bisa bahaya kanker ya, ya. Jadi kemudian ini tentu ada pencegahan Bung Ferdinand yang kita secara sederhana tentu pertama memilih bahan pangan yang baik. Kemudian ketika kita membeli sayur dan buah, kita harus mencuci di air yang bersih dan mengalir ya, supaya bisa sayur dan buah itu bisa misalnya masih ada misalnya tertempel misalnya pestisida dan sebagainya, itu ya bisa larut dengan air yang kita cuci. Kemudian menggunakan air yang bersih.
Kemudian menghindari juga bahan tambahan pangan yang berbahaya, kemudian penggunaan yang berlebihan. Karena kita lihat kan misalnya bahan-bahan pewarna, kalau orang misalnya pondang ya Pak, daun pandan misalnya, Pandan, ya. Pondang ya, orang bilang pandan itu juga kan salah satu pewarna secara alami ya. Jadi kita bisa menggunakan Itu hijau ya. iya, yang warna hijau. Nah, jadi itu yang jadi bahaya fisik juga di sini, misalnya ada benda-benda asing yang bisa masuk. Dan misalnya begini, kadangkali Bung Ferdinand, kita ada misalnya makanan-makanan yang tanpa kita sadari orang sumakan sampai isi hektar, misalnya staples. Nah, itu juga termasuk dengan bahaya fisik ya. Kadangkali memang masyarakat pendengar suara sehat dan kita semua, kadangkali kita tanpa kita sadari di kemasan-kemasan itu misalnya misalnya ada stapler misalnya. Itu sebenarnya itu juga bisa membahayakan secara fisik misalnya ya. Kalau tertelan ya itu harus ada alternatif. Nah, saya juga misalnya memberi contoh yang sederhana. Nah, kalau kita lihat itu cookies lalampa, Bung Ferdinand. Iya. Ya, ada yang pakai stapler, ada yang pakai tusuk gigi. Ya, tusuk gigi atau lidi. Ya, itu. Jadi memang kita harus jeli juga ya melihat misalnya, oh ya kalau lalampa, walaupun orang tahu orang mau buka, mungkin orang mau makan, tapi itu bisa saja terjadi misalnya pada anak-anak ya, dan tidak terkontrol oleh orang tua, atau bisa juga orang tua, orang yang dewasa bisa juga. Jadi itu contoh yang sederhana. Jadi dianjurkan supaya bisa tidak menggunakan staples, karena itu bisa mengganggu ya, bisa ada bahaya fisik. Yang terjadi. Oh, betul juga ya. Jadi kemasan juga mempengaruhi. Kemasan betul mempengaruhi juga. Ada dampak bahaya secara fisiknya juga. Contoh yang tadi, yang isi hektar stapler misalnya. Oke, betul juga ya. Kita kadang-kadang lupa ya bahwa hal-hal seperti itu bisa terjadi ya, apalagi bentuknya kecil, dianggap remeh, ini cuma kok kecil begini, maka telan. Nah, itu kan bahaya fisik ya, bahaya bisa fisik. terjadi bahaya kesehatan. Iya, baik. Dan Pak Michael mungkin boleh tambah sedikit tentang kalau yang mikroba, kita penasaran ini, kalau misalnya makanan apa sebenarnya yang berpotensi ada mikroba? Kalau misalnya mikroba ini kan misalnya dia kalau ada penyimpanan yang misalnya sudah lebih dari beberapa waktu, beberapa jam misalnya, itu kan itu juga bahaya ya, terjadi ada kontaminasi dari mikroba yang ada. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Michael Kalalo yang pagi hari ini sudah memberikan banyak kita pencerahan tentang apa sebenarnya keamanan pangan tersebut. Akhirnya dari kawasan 17 Agustus, saya Ferdinand mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda.